Algoritma cluster analisis. Setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan telah mampu memahami pengertian cluster analisis, menganalisis perbedaan antara tipe-tipe cluster, well-separate cluster, prototype-based cluster, contiguity-based cluster, density-based cluster, deskripsi oleh fungsi objektif, menerapkan algoritma clustering, K-means, hierarchical clustering, density-based clustering. Algoritma cluster analisis agendanya adalah pengertian cluster analisis, tipe cluster, dan juga algoritma clustering. Pengertian cluster analisis. Di sini diberikan suatu set objek, tempatkan mereka dalam kelompok sedemikian rupa sehingga objek dalam suatu kelompok serupa atau terkait satu sama lain dan berbeda dari atau tidak terkait dengan objek dalam kelompok lain. Ini klasternya, mereka terpisahkan, ada yang pink, biru, dan juga putih. Ini ada intra-cluster yang distance yang minimal, dan di sini ada inter-cluster distance yang maksimal. Pengertian cluster analisis, pengertiannya mengelompokkan dokumen terkait untuk penelusuran, pengelompokan gen dan protein yang memiliki fungsi serupa atau pengelompokan stok dengan fluktuasi harga yang serupa. Ringkasannya kita kurangi ukuran set data yang besar. Di sini ada contohnya dalam industri dan juga di sini adalah contoh pengelompokan curah hujan di Australia. Berapakah klaster yang ada di sini? Ada 2 klaster. Ada 6 klaster jika berdasarkan bentuknya dan warna yang berbeda. Atau bisa jadi 4 klaster. Tipe klaster. Tipe cluster. Clustering adalah sekumpulan cluster. Perbedaan penting antara set cluster hierarkis dan partisi. Pengelompokan partisi, pembagian objek data menjadi subset atau cluster yang tidak tumpang tindih. Sedangkan pengelompokan hierarkis adalah satu set cluster bersarang yang diatur sebagai pohon hierarkis. Ini adalah partitional clustering ketika kita mendapatkan titik-titik tertentu. Kemudian kita pecah atau kita bagi menjadi 3. Ini adalah hierarchical clustering. Kita lihat di traditional clustering ada beberapa titik P1, P2, P3, P4. Kemudian ada traditional dendrogram. Ini memisahkan ya P1, P2, P3 dengan P4. Kemudian ada yang non-traditional hierarchical clustering, di mana P1 dan P2 satu cluster, P3 dan P4 satu cluster. Begitu juga dengan non-traditional dendrogramnya. Eksklusif versus non-eksklusif. Di sini ada pengelompokan eksklusif, titik mungkin milik beberapa cluster. Dapat menjadi bagian dari beberapa kelas atau bisa jadi poin perbatasan. Pengelompokan fuzzy salah satu jenis yang non-eksklusif, di mana dalam fuzzy clustering, sebuah titik dimiliki oleh setiap cluster dengan bobot antara 0 dan 1. Berat harus berjumlah 1, pengelompokan probabilistik memiliki karakteristik yang serupa. Sebagian versus lengkapnya, dalam beberapa kasus hanya ingin mengelompokkan beberapa data. Tipe-tipe cluster ada well-separate atau terpisah secara baik, prototype-based atau berdasarkan prototype, contiguity-based, density-based, dan juga dideskripsikan dengan fungsi objektif. Tipe cluster well-separate atau terpisah dengan baik. Cluster adalah kumpulan titik sedemikian rupa sehingga setiap titik dalam cluster lebih dekat atau lebih mirip ke setiap titik lain dalam cluster daripada ke titik manapun yang tidak berada di cluster. Di sini ada 3 yang terpisah, biru, merah, dan juga hijau. Prototype-based cluster atau berdasarkan prototype adalah cluster di mana sekumpulan objek sedemikian rupa sehingga objek dalam sebuah cluster lebih dekat atau lebih mirip dengan prototype atau pusat sebuah cluster daripada ke pusat cluster lainnya. Pusat cluster seringkali merupakan sentroid, yaitu rata-rata dari sebuah titik dalam
cluster atau medoid, titik paling mewakili dari sebuah cluster. Di sini ada 4 center base cluster, warna merah, biru, hijau, dan juga kuning. Di sini ada contiguous cluster atau cluster yang lebih ke tetangga. Cluster adalah sekumpulan titik sedemikian rupa sehingga suatu titik dalam satu cluster lebih dekat atau lebih mirip dengan satu atau lebih titik lain dalam cluster daripada ke titik manapun yang tidak berada dalam cluster. Di sini ada 8 contoh cluster. Ada cluster garis, putus-putus, kemudian ada cluster yang bentuknya C dan juga lingkaran kecil, lalu ada cluster yang saling berhimpit berwarna biru, kemudian ada cluster hijau dan cluster kuning. Lalu ada density base. Cluster adalah wilayah padat titik yang dipisahkan oleh wilayah kepadatan rendah dari wilayah kepadatan tinggi lainnya. Digunakan ketika cluster tidak teratur atau saling terkait dan ketika noise dan outlier hadir. Di sini ada 6 jenis cluster yang berbentuk C, lingkaran kecil 2, kemudian yang lingkaran terhimpit, warna biru, kemudian ada yang lingkaran hijau dan lingkaran kuning. Deskripsikan dengan fungsi objektif. Jadi kita menemukan klaster yang meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif. Caranya dengan hitung semua cara yang mungkin untuk membagi titik-titik ke dalam kelompok dan evaluasi kebaikan atau goodness-nya dari setiap kumpulan potensial dari kelompok dengan menggunakan fungsi objektif yang diberikan atau NPH. Dapat memiliki objek global atau lokal. Variasi dari pendekatan fungsi objek global adalah menyesuaikan data dengan model yang diparametrisasi. Karakteristik data input penting di mana jenis ukuran kedekatan atau kepadatan yang termasuk pusatnya atau tergantung pada data atau aplikasi. Lalu karakteristik data yang mempengaruhi kedekatan atau kepadatan adalah dimensi, jenis atribut, hubungan khusus dalam data, dan juga distribusi data. Yang lain ada kebisingan atau noise, ya, dan pencilan, di mana sering mengganggu pengoperasian algoritma clustering. Cluster dengan ukuran, kepadatan, dan bentuk yang berbeda.